Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel ini dan silakan sebelum tip-tip selanjutnya kita mulai, silakan di subscribe dulu, gratis subscribe atau like and comment. Kali ini kita membahas tentang 11 bahaya mengkonsumsi kerupuk ya. Ya, ternyata kerupuk itu makanan enak, akan tetapi kerupuk itu ternyata berbahaya ya. Ini makanya saya beri judul 11 bahaya mengkonsumsi kerupuk, dari kanker hingga sampai gagal ginjal. Ini antisipasi dan tipnya ini saya sampaikan. Nah, mukadimahnya seperti ini. Saya rangkum dalam catatan bahwa 11 bahaya mengkonsumsi kerupuk ini dari kanker sampai gagal ginjal. Selain suka dengan makanan pedas, masyarakat Indonesia ini juga banyak yang dikenal suka dengan makanan yang namanya kerupuk, dan banyak sekali pecinta kerupuk. Bahkan banyak orang yang mengaku tidak benar-benar bisa menikmati makanan jika tidak ada renyahnya kerupuk. Kerupuk putih yang mungkin banyak beredar di masyarakat kini memang dinilai cukup meresahkan. Hal ini terjadi karena beredar isu-isu terkait hal-hal baru yang sedang booming, baik itu mungkin di televisi ataupun di internet, medsos dan sebagainya ya. Yakni campuran yang tidak lazim seperti lilin ataupun plastik. Beberapa orang pernah melakukan tester dengan membakar kerupuk putih dan mengetahui kandungan lilin, seperti yang pernah dilakukan pada mie instan ya. Peneliti terakhir mencoba kualitas gizi dan kelayaan makanan kerupuk ini. Mereka mencoba membakar kerupuk, hasilnya adalah kerupuk ikut terbakar dan juga nyala seperti lilin ya. Ternyata bahaya makan kerupuk ini luar biasa. Bagaimana mungkin ketika sang penjual hendak melakukan proses terakhir produksi, sedangkan kerupuk sendiri kadang digoreng dengan minyak panas yang dicampur dengan mungkin lilin dan sebagainya. Nah, secara garis besar pencampuran lilin dan plastik ini memang menguntungkan dari pihak penjual. Dengan pencampuran tersebut maka kondisi kerupuk akan lebih jernih dan renyah. Bahkan ketahanan renyahnya bisa berlangsung lama ya, tidak mudah gosong, sehingga penjual lebih aman dari resiko kegagalan proses penggorengan. Ya, sayang beberapa pakar kesehatan, puluhan pakar kesehatan malah menyebutkan jika kerupuk ini ada bahaya yang mengintai jika kita suka mengkonsumsi kerupuk. Satu, ada namanya resiko obesitas ya. Kerupuk diolah dengan cara digoreng dalam minyak. Karena alasan inilah kita terkadang masih bisa menemukan kandungan minyak di permukaan kerupuk. Dan tentu akan kandungan minyak, kalori dan lemak tersebut yang memicu menjadikan kegemukan atau sindrom metabolis. Yang kedua, kerupuk juga bisa memicu tekanan darah tinggi. Ya, selain minyak, kandungan lain yang sangat tinggi pada kerupuk adalah natrium. Banyaknya taburan garam dan berbagai bumbu penyedap inilah yang bisa membuat kerupuk memiliki rasa yang gurih. Nah, natrium tinggi ini juga sangat berbahaya. Mengkonsumsi dengan berlebih kerupuk memicu tekanan darah tinggi karena darah menjadi lebih kental. Ini bahaya. Ini tadi yang kedua ya. Yang ketiga ya, ini bisa menyebabkan gangguan ginjal ya. Karena kerja ginjal akan lebih istilahnya ngoyo atau lebih keras bekerja apabila kondisi darah juga kental, karena sifat fungsi ginjal itu sebagai filter. Yang ketiga tadi, yang keempat ini bisa menyebabkan gagal ginjal ya.
Kandungan polivinilklorid ternyata bukan hanya merusak hati, namun juga ginjal ya. Bisa merusak ginjal ini dari kerupuk ini. Dalam melakukan proses pembuangan racun atau detoksifikasi, jika zat yang dicerna itu berbahaya akan meningkatkan kerja ginjal yang ini tadi yang saya sampaikan di poin ketiga tadi lebih ngoyo. Ini bisa memicu kerusakan berat di sistem kinerja ginjal dan bisa memicu resiko penyebab gagal ginjal. Nah, ini yang kelima. Yang kelima adalah memicu kanker ya. Kerupuk berwarna memiliki kandungan zat pewarna berbahaya yang bersifat karsinogen atau memicu kanker. Bahaya dari plastik yang masuk ke dalam tubuh ini juga efek jangka panjangnya juga memicu kanker. Biasanya kanker akan menyerang pada bagian tubuh Anda yang menjadi tempat pengendapan bahan-bahan plastik atau bahan-bahan karsinogen yang ada di kerupuk. Ini yang kelima ini ya, diingat ya, ini bahaya nih loh, kanker. Yang keenam adalah kerusakan otak. Ya, bahan dari stearin dan polisterin merupakan bahan untuk membuat kemasan makanan sehingga rentan mengganggu terkait saraf otak, sehingga ini memicu rantai bahan kimia yang berbahaya ya. Ini bisa memang merusak saraf otak. Bahaya makan kerupuk putih dengan zat kimia yang berhasil masuk ke dalam tubuh dan mengarah ke saraf otak atau sistem pusat koordinasi otak. Ini bisa merusak, maka akan meningkatkan bahaya-bahaya penyakit-penyakit lain. Nah, arahnya ya ke kanker tadi. Kerupuk yang berwarna ini kaya akan bahan kimia. Melihat adanya fakta ini, tolong kita lebih baik mulai menghindari kerupuk, terutama kerupuk-kerupuk yang berwarna ya. Yang ketujuh, merusak pencernaan. Pencernaan Anda bisa saja rusak dengan mengkonsumsi makanan kerupuk yang mengandung berbagai macam bahan kimia, dan olahannya juga sudah menggunakan minyak-minyak bekas biasanya ya. Apalagi jika kemasukan bahan kimia lain, ini bisa memicu korosif di organ pencernaan terutama lambung. Nah, yang kedelapan, pembusukan makanan ini yang penting. Sistem pencernaan akan memproses makanan yang ada yang dikonsumsi. Ini jika mengandung plastik dan lilin, maka proses pencernaan atau penghancuran makanan terlalu lama. Akibatnya makanan yang akan istilahnya diproses ini harus ngantri lama, dan yang jelas malah memicu gangguan di pencernaan atau di lambung. Ini terjadinya proses pembusukan yang lama. Ini bahaya. Yang kesembilan, merusak organ hati. Ya, dalam plastik yang terkandung di kerupuk ini sangat bahaya, merusak fungsi hati. Bagian tubuh yang paling berpengaruh adalah hati. Nah, bahkan dalam jangka panjang mampu menyebabkan gangguan fungsi hati seperti sirosis dan kanker hati. Ini gara-gara makan kerupuk malah jadi kanker hati, dan kanker hati ini susah untuk disembuhkan. Yang ke-10, merusak hormon. Nah, hormon dalam tubuh berfungsi sebagai pemicu, mengontrol dan membantu sistem organ tubuh, termasuk membantu pertahanan tubuh, sistem imun atau kekebalan. Ini bisa dirusak karena zat-zat kimia yang ada dalam kerupuk. Salah satu zat yang merusak adalah polikarbonat dan biosferol A. Ini bahaya sekali, merusak hormon. Yang terakhir, yang ke-11, merusak garis keturunan. Ibu yang sedang hamil apabila mengkonsumsi zat yang mengandung plastik tentu sangat berbahaya. Jadi kalau ibu hamil, saya sarankan jangan makan kerupuk. Bahaya memakan kerupuk putih ini juga memicu gangguan mutasi sel. Ini termasuk mutasi genetik ya. Ini tolong diperhatikan. Mencegah bahaya makan kerupuk
ini lebih mudah sebetulnya dari niat agar tidak terkena efek berbahaya yang macam-macam tadi. Nah, ini berikut ini karakteristik kerupuk yang berbahaya. Warnanya yang jelas berbeda. Kerupuk yang warnanya putih, terlalu putih, ini juga bahaya ya. Kerupuk yang lebih renyah, kerupuk yang tidak menyengat tenggorokan, kerupuk yang mudah hancur atau terlalu renyah sekali, aroma yang menyengat, kandungan tambahan yang membahayakan, ini bumbu-bumbu yang terlalu tinggi terlalu banyak. Nah, ini tolong diperhatikan. Jadi lebih baik mulai sekarang rubah gaya hidup sehat, rubah pola makan yang benar. Nah, kalau sudah tahu terkait 11 bahaya makan kerupuk, mulai sekarang mari kita tidak perlu mengkonsumsi kerupuk. Demikian saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.